Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, adik-adik sekalian. Mohon maaf agak lama saya nggak berkunjung ke lapak ini dengan berbagai kesibukan yang ya mungkin apa mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini, tapi menarik sebetulnya pekerjaanku di di luar ini. Ya kalau pengen tahu kita privat aja ada beberapa capaian yang sudah saya dapatkan dan kalau di-share cukup menarik sebetulnya. Cuma mungkin di luar topik utama kita. Baik, adik-adik sekalian, saat ini saya ingin menyampaikan tentang populasi dan sampel. Jadi sebagaimana kita sampaikan di sebelum ini bahwa penelitian kadang-kadang melibatkan banyak orang yang tidak mungkin kita akan lakukan survei semuanya. Di beberapa kasus kita harus lakukan sampling data. Nah, sebelum memahami tentang sampling, kita perlu tahu dulu namanya populasi. Jadi pengertian populasi harus kita pelajari dulu sebelum kita bicara tentang sampel. Baik, per definisi ya, jadi posisi populasi dan sampel diperlukan dalam penelitian dan pengembangan supaya tidak semua, kadang-kadang tidak semua objek perlu kita teliti bersama. Jadi kalau misalkan ada pemilihan umum, kita tahu ada quick count sama real count. Kalau quick count itu sifatnya sampling, kalau real count itu perhitungan nyata. Nah, dua-duanya harus melihat objeknya secara keseluruhan. Siapa yang memilih pemilu itu namanya populasi. Jadi populasi satu himpunan yang kita definisikan sebagai sesuatu yang menyeluruh. Jadi untuk kasus pemilu ya mereka mencoblos semuanya kita anggap sebagai populasi. Nah, populasi dan sampel selalu diperlukan untuk penelitian dan pengembangan, termasuk juga quick count adalah bagian dari sebetulnya pengembangan keputusan terhadap sesuatu yang barangkali dulu tidak pernah kita pikirkan sebelumnya bahwa dengan melakukan sampling itu jauh lebih efektif daripada kita lakukan lewat real count yang mana itu memerlukan perhitungan secara berjenjang. Nah, bicara masalah sumber data, jadi sumber data itu bisa sampel sama populasi kan ya. Sumber data itu tergantung pada metode penelitiannya. Jadi dulu di awal-awal kita udah bicara tentang metode kualitatif. Kalau metode kualitatif, sampelnya atau sumber datanya diambil dari mereka yang representatif dan kita peneliti itu sebagai pihak yang sangat menentukan terhadap kualitas pertanyaan dan sebagainya. Jadi tidak perlu ada perhitungan kuantitatifnya. Tapi kalau metode kuantitatif itu diperlukan sumber data bisa diambil secara random dalam populasi tertentu. Jadi teknik random inilah yang atau random itu semacam diuji petik lah ya, uji petik dari beberapa hal yang diambil dari semesta populasi itu. Kemudian pada penelitian pengembangan, pengguna populasi dan sampel atau informan sebagai sumber data akan tergantung pada level desain penelitiannya. Jadi
tingkat akurasi data itu menentukan berapa jumlah sampelnya atau siapa yang harus dilakukan sebagai sumber data. Jadi posisi dan jumlah sampel dalam penelitian pengembangan akan tergantung pada level penelitiannya. Jadi ada yang perlu sangat akurat, sangat teliti, dan ada yang sekedar tahu trennya dan sebagainya. Ada 4 desain yang dapat dilihat dalam tingkat kesulitannya. Level pertama, meneliti tanpa menguji. Nah, meneliti tanpa menguji ini dia tidak memerlukan satu fokus tertentu diuji, maka mereka tidak bicara tentang sampel. Jadi dia paling diwawancara karena biasanya dipakai untuk internal doang. Jadi menguji rancangan produk tersebut secara internal, bisa wawancara, bisa dilakukan kuesioner dengan terbatas. Jadi hanya semacam opini umum lah ya. Jadi semacam uji coba. Barulah kalau kamu bikin roti, misalkan pengen tahu apakah rotimu enak dan tidak, sebelum dijual di luar, mungkin perlu diuji secara internal dulu. Jadi dicoba aja lah ini bagus apa tidak sebelum nanti disampaikan di publik. Kemudian level yang kedua, menguji tanpa meneliti. Apa itu? Ada penelitian tidak membuat rancangan produk melalui penelitian, tapi hanya memvalidasi atau menguji efektivitas, efisiensi, dan kepraktisan penggunaan produk yang sudah ada. Posisi populasi dan informasi sebagai sumber data dalam penelitian ini cukup penting. Jadi targetnya hanya menguji tanpa meneliti. Kemudian level yang lebih tinggi adalah meneliti dan menguji dalam upaya pengembangan produk yang telah ada. Jadi yang sudah ada diuji melalui metode tertentu untuk apakah produk yang telah ada itu menjadi efektif, efisien, praktis, menarik, dan memuaskan. Jadi ini lebih berat. Nah, yang paling tinggi adalah meneliti dan menguji dalam menciptakan produk baru. Itu ada lagi. Mungkin Anda bisa pelajari itu secara detail. Kemudian bicara populasi dan sampel, apa sih populasi? Saya kembalikan lagi ke perdefinisinya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu. Jadi kata kuncinya adalah generalisasi. Jadi formula umumnya gitu ya, formula umum dari satu gejala tertentu. Sementara kalau sampel itu bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi. Jadi tadi ya, ini bangsa Indonesia memilih pemilu itu dinamakan populasi. Sampel itu diuji satu persatu, diuji beberapa sampel di TPS tertentu sehingga disimpulkan bahwa ini adalah pemenangnya. Itu kalau adik-adik pernah lihat quick count, itu polanya adalah nggak mungkin. Ya sebaliknya yang tadi yang tak bilangin, kalau real count itu dihitung mulai dari TPS, BPS, kota, dan sebagainya sampai ke nasional. Nah, itu perlu waktu lama. Kalau quick count sekarang pemilunya misalkan jam 2 ditutup, jam 3 sudah ada hasilnya. Kira-kira siapa pemenangnya? Itu kecanggihan dari pembuatan sampel itu di sana. Nah, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ya kan? Nah, yang paling penting, sampel itu harus betul-betul representatif atau mewakili. Kalau tidak representatif, tentu kesimpulannya akan bias, jadi tidak tepat. Karena itu ini satu keahlian khusus yang harus dimiliki oleh seorang peneliti.
teknik sampling ada beberapa, probability sampling. Apa itu probability sampling? Adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk pilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, proportional stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Jadi kalau simple ya pokoknya ada gitu ya, nggak ada persyaratan tertentu. Jadi dikatakan simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memberikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Jadi tentu kalau quick count nggak bisa dengan simple random sampling. Tapi misalkan kamu ingin menguji dalam satu kelasmu tentang mata kuliah tertentu, mungkin itu bisa dilakukan dengan simple random sampling. Proportionate stratified random sampling, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Jadi kadang-kadang kita temukan komposisi populasi itu tidak seragam, sehingga perlu dilakukan proporsionalitas lah ya. Jadi yang misalkan tentang contohnya tentang Cilegon misalkan. Kalau Cilegon kan saat ini misalkan warga pribumi dengan warga luar, misalnya orang Padang, orang Jawa, orang Bugis dan sebagainya kan berbeda. Jadi pengambilan samplingnya ya harus proporsional, jangan sampai diambil sampel tapi hanya orang Padang misalkan, sehingga kesimpulannya jadi bias. Cluster sampling adalah teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel biar objek yang akan diteliti atau sumber datanya sangat luas. Jadi misalkan Indonesia gitu, tentu harus pakai cluster sampling. Ada rumus tertentunya cukup rumit, tetapi pada mata kuliah ini saya hanya ingin memperkenalkan bahwa ada masalah-masalah itu yang perlu diselesaikan, dan kalau adik-adik ingin mendalami secara khusus tentang metodologi ini, barangkali perlu mempelajari secara khusus masalah itu. Ada banyak isu lain, ada non-probabilitas sampling, kemudian ada kalau non-probabilitas itu ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, sampling jenuh, sampling purposive, dan snowball. Pengertiannya adalah kalau sampling sistematis, teknis pengambilan sampelnya berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Itu sampling sistematis. Sampling kuota, teknik ini menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuotanya yang diinginkan. Ada rumusnya untuk menentukan berapa masing-masing dibutuhkan. Kemudian ada sampling insidental, itu adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pada kebetulan. Ya, ada lagi pengertian. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampling. Berarti udah bukan sampling lagi kali ya. Kemudian ada sampling purposive dan snowball. Jadi dilakukan sampling, kemudian itu nanti ada di jumlah tertentu mengakibatkan sampel berikutnya akan masuk. Jadi bisa jadi awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama nanti akan menjadi banyak. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan ukuran sampling. Saya tidak akan jelaskan, ini rumit. Saya hanya ingin sampaikan bahwa ada cara penentuan ukuran sampel.
Nanti kalau adik-adik S2 pasti harus mempelajari ini. Oke, saya kira saya cukupkan sekian pemahaman kita tentang populasi dan sampel. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.